Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Data Science dengan tema pertemuan adalah pembangunan model menggunakan teknik regresi. Bersama saya, Diti Purnamasari, dosen Universitas Gunadarma. Submateri dasar regresi. Dalam machine learning, kita mengetahui adanya pembagian ke dalam dua kategori, yaitu supervised dan unsupervised. Berdasarkan namanya, kita tahu bahwa supervised merupakan metode yang diawasi, unsupervised adalah metode yang tanpa diawasi. Pada kategori supervised, dapat terbagi lagi menjadi klasifikasi dan regresi. Sedangkan untuk unsupervised, metode atau teknik yang terkait dengan unsupervised adalah clustering, dimension reduction, dan asosiasi. Dapat kita lihat bersama terkait machine learning terbagi jadi supervised. Pada klasifikasi, algoritma yang dapat digunakan beberapa di antaranya adalah naive Bayes, support vector machine. Kemudian pada regresi, algoritma yang dapat digunakan adalah decision tree. Sedangkan untuk unsupervised learning, teknik clustering dapat menggunakan algoritma K-means, fuzzy, C-means, atau metode algoritma yang lainnya. Pada contoh, tampak adalah ilustrasi untuk teknik regresi. Dapat dikatakan regresi adalah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi nilai yang bentuknya merupakan nilai kontinu. Kita bisa lihat di sini pada contoh terdapat data terdiri dari engine size, kemudian silinder, kemudian fuel consumption, lalu CO2 emission. Pada contoh ini adalah contoh terkait kendaraan yang akan mempengaruhi emisi dari CO2. Dikenal variabel bebas, yaitu X, dan variabel tidak bebasnya merupakan Y. Dari contoh ini, engine size, silinder, fuel consumption merupakan variabel bebas. Sedangkan CO2 emission-nya merupakan variabel tak bebas. Pada contoh data, di baris pertama kita bisa lihat engine size 2.0, kemudian silindernya 4, fuel consumption-nya adalah 8.5, maka CO emission-nya adalah 196. Kemudian pada data di baris kedua, engine size 2.4, silinder 4, fuel consumption-nya 9.6, CO emission-nya adalah 221, dan seterusnya. Maka, teknik regresi ini dapat digunakan untuk membuat suatu model. Ketika model tersebut sudah baik, sudah bagus, maka ketika ada data baru yang masuk ke dalam model, akan bisa diprediksi dengan kondisi engine size 2.4, kemudian silinder 4, fuel consumption 9.2 ini akan memberikan CO emission-nya seberapa besar. Seperti itu. Ini contoh dari teknik regresi, manfaat dari teknik regresi. Kemudian di sini, ya, ini masih lanjutan dari contoh sebelumnya. Ada mobil, kemudian masuk ke dalam model yang sudah kita tanamkan konsep regresi, lalu bisa diprediksi kadar dari CO2-nya. Pada grafik kita bisa lihat, model regresi itu adalah kita dapat menarik suatu garis lurus dari kumpulan data. Seperti ini. Jadi pada contoh grafik ini, garis berwarna merah ini adalah linear regression-nya. Titik-titik dalam warna biru ini merupakan datanya.
Tipe model regresi kita mengenal ada regresi sederhana dan regresi variabel jamak. Pada regresi sederhana dikenal regresi sederhana linier, regresi sederhana nonlinier. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk melakukan prediksi CO2 emission dengan melihat variabel dari suatu mobil. Kemudian untuk regresi variabel jamak terdiri dari regresi variabel jamak linier, regresi variabel jamak nonlinier, contohnya adalah memprediksi CO2 emission versus engine size dan silinder dari semua mobil. Jadi untuk regresi sederhana ini melakukan prediksi dengan melihat satu variabel saja, sedangkan pada regresi variabel jamak adalah melakukan prediksi dengan melihat kepada lebih dari satu variabel. Itu kenapa disebut sebagai variabel jamak. Berikut adalah aplikasi regresi dapat digunakan untuk melakukan perkiraan penjualan produk, kemudian melakukan analisis kepuasan, pendapatan pekerjaan, serta melakukan estimasi harga. Algoritma regresi yang dapat digunakan diantaranya adalah linear regression, polynomial regression, support vector machine, dan yang lainnya. Demikian pembahasan terkait model regresi. Terima kasih, selamat menjalani kelas data science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.